Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'uslihi sakor. Aku akan memasukkannya ke dalam sakor, ke dalam neraka sakor. Allah berkata sangat tegas, sangat jelas. Jadi di dalam Al-Quran ini kita sudah menemukan dua manusia yang sangat apes dalam hidupnya, yang benar-benar dinubuatkan di dalam Al-Quran. Tempatnya itu ada di mana? Yang pertama adalah Al-Lahab, Abu Lahab dengan surat Al-Lahabnya. Lalu kemudian kali ini adalah ayahnya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Al-Mughirah, yang Allah pastikan Allah sendiri yang akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Di dalam beberapa banyak tafsir, sakor ini adalah salah satu bagian dari neraka jahanam, sebuah jurang yang sangat dalam. Terlepas dari sakor adalah neraka tersendiri atau bagian dari neraka jahanam, adalah bahwa terkadang Allah tidak mengspesifikasikan secara detail tentang keberadaan neraka-nerakanya. Namun dari sebagian banyak ayat kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sakor adalah neraka yang tersendiri. Mungkin bisa dibilang bersebelahan dengan jahanam, sehingga bisa dikatakan dia juga adalah bagian dari jahanam. Karena di dalam kuliah bahwa jahanam itu adalah neraka tersendiri yang dimana mereka yang masuk ke dalamnya itu adalah sangat mustahil untuk bisa keluar dari situ. Kalau yang selain-selainnya masih bisa. Yang terlepas dari satu hari itu adalah 1000 tahun atau apapun itu, masih ada kesempatan neraka selain jahanam untuk dimaafkan, untuk diangkat lagi ke surga. Sakor sesuai dengan namanya adalah neraka yang sangat keras. Kenapa Allah bisa memasukkan ayahnya Khalid bin Walid ini ke dalam neraka yang sangat keras, yang akan diterangkan di ayat-ayat berikutnya nanti? Adalah karena kekerasan hatinya juga ayahnya Khalid bin Walid dalam memerangi Islam. Hartanya yang berlimpah ruah itu tidak dijadikan alat sebagai untuk memusuhi umatnya Rasulullah. Bagaimana Muhammad terkepung di Madinah sampai membuat sebuah parit atas kecemerlangan ide dari seorang ilmuwan dari Persia yang memeluk Islam, kalau tidak salah Salman Al-Farisi. Terus begitu hartanya itu dikeluarkan sepenuhnya untuk perjuangan kaum kafir Quraisy. Ketika kita mendengar bahwa Allah begitu keras kepada ayahnya Khalid bin Walid, adalah bukan artinya Allah tidak memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tidak memiliki sifat kasih sayang kepada manusia ciptaannya, bukan. Karena sekali lagi Allah memastikan dia adalah hakim yang paling adil dan bijaksana. Dia menciptakan surga dan nerakanya adalah sebagai dua wujud itu, hakim yang adil dan bijaksana. Jadi atas keadilan dan kebijaksanaannya juga Allah memasukkan ayahnya Khalid bin Walid ini jelas, benar, sangat jelas, gamblang, bahwa dia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Tidak ada
satu jarah pun yang akan dijalimi oleh Allah kelak di hari penghisapan. Apakah manusia akan dimasukkan ke dalam pahala yang terbaik yaitu surga, atau dimasukkan ke dalam pahala yang terburuk yaitu neraka. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan juga. Bagaimana seseorang yang sudah begitu memiliki kemampuan luar biasa dalam merefleksikan hidupnya itu, kekayaannya, kebahagiaannya dengan keluarga-keluarganya. Lalu Allah berjanji akan memasukkan dia ke dalam neraka. Neraka yang sangat keras. Yang dimana neraka itu akan membakar kulit manusia sehingga manusia itu seperti jelaga yang sangat hitam pekat. Dan konon dari yang hitam pekat itu akan keluar warna-warna yang tidak bisa kita jumpai. Warna-warna itu ada di dunia. Kita manusia ini bisa melihat warna itu masih bisa dibagi. Tanya seorang pelukis, ada berapa macam jenis warna utama, warna pendukung, dan warna-warna yang lain yang bisa digabungkan. Kita akan menjumpai warna-warna itu yang tidak kita lihat selama hidup di dunia itu di dalam neraka Sakor dari kulit-kulit manusia yang dibakar di dalamnya, yang diawasi oleh 19 malaikat yang sangat keras, yang sekali lagi sebagai komandannya, sebagai korlapnya, koordinator lapangannya adalah Jabaniyah. Jadi memang sangat apa sih dia orang. Makanya Imam Ali selalu mengatakan, jangan engkau mencintai berlebihan kepada seseorang, karena bisa saja suatu hari engkau akan membenci orang itu. Dan jangan juga engkau terlalu membenci seseorang, karena bisa jadi suatu hari engkau akan mencintai orang itu. Kebencian ayahnya Khalid bin Walid kepada Muhammad, apalagi kepada Al-Quran, terutama yang selalu dihinakannya, yang selalu dilecehkannya, yang selalu diludahi. Ini mengakibatkan kata-kata itu akan menjadi saksi. Sekali lagi, Allah itu bukan hanya mencipta makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk non asal seperti manusia, jin, malaikat dan sebagainya, bumi dan sebagainya. Kata-kata pun dia yang menciptakan, huruf-huruf pun dia yang menciptakan. Lalu bagaimana mungkin kata-kata itu juga tidak merasa dirinya tersakiti dengan pelecehan-pelecehan yang disampaikan oleh ayahnya Khalid bin Walid. Dan memang baik kalangan Sunni maupun Syiah sepakat bahwa ayahnya Khalid bin Walid ini luar biasa kerasnya kepada umatnya Muhammad. Dari sejak umat Muhammad masih di Mekah sampai hijrah itu terus dikejar-kejar, sehingga istilah kasarnya itu tidak ada ruang bernapas untuk mereka. Dan dilalahnya anaknya Khalid bin Walid ini seorang pemuda yang memiliki keperkasaan yang luar biasa di medan perang, yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah untuk memberantas kaum musyrikin yang murtad, yang melenceng jauh dari ajaran Muhammad. Dia juga menggunakan Khalid bin Walid ini yang di dalam kalangan Syiah itu tidak berperi kemanusiaan, yang luar biasa keberingasannya itu diturunkan dari ayahnya yang juga sangat keras, yang juga sangat luar biasa dalam memusuhi Islam. Jadi mungkin dari sekian banyak penafsiran, baru kali ini terasa begitu luar biasa menyedihkannya. Ayahnya Khalid bin Walid ini sampai Allah janjikan contoh nyata sampai akhir zaman, siapapun yang
melukai Al-Quran, maka balasannya adalah seperti beliau. Alhamdulillahirabbil alamin.